Nilai mutlak. Tahukah kamu tentang konsep nilai mutlak? Untuk memahami konsep nilai mutlak, mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Kegiatan pramuka merupakan salah satu ekstrakurikuler yang diadakan sekolah. Suatu pasukan sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah pada hari Sabtu. Sebuah perintah dari pimpinan regu yaitu maju 4 langkah ke depan jalan. Jika perintah pimpinan regu adalah mundur 3 langkah jalan, berarti pasukan bergerak ke belakang 3 langkah. Demikian seterusnya. Besar pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak, tidak ditentukan oleh arah. Contoh, maju 4 langkah, berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam. Dan mundur 3 langkah, berarti mutlak 3 langkah dari posisi diam. Dalam hal ini yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Di sini ada konsep nilai mutlak. Berdasarkan cerita di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real, dan tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan itu bernilai negatif, tetapi bisa saja nilai mutlak suatu bilangan itu bernilai 0. Di sini nilai mutlak X itu terdiri dari 2 kondisi. Yang pertama itu ketika X-nya lebih dari sama dengan 0 atau bilangannya positif, maka nilai mutlak dari X itu sendiri adalah X. Kondisi yang kedua, ketika nilai X-nya itu negatif, maka nilai mutlak dari negatif X itu sendiri adalah negatif dari negatif X. Baik, kita masuk ke sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama, jika A dan B bilangan real, maka akan berlaku mutlak A kali B sama dengan mutlak A kali mutlak B. Contohnya, tunjukkan bahwa mutlak 3x plus 15 sama dengan 3 kali mutlak x plus 5. Penyelesaiannya cukup simpel, mutlak 3x plus 15 itu sama dengan mutlak 3 kali x plus 5. Di sini kita sama-sama memfaktorkan karena 3x plus 15 ini mempunyai faktor yang sama, yaitu 3. Jadi kita bisa tuliskan mutlak 3 kali x plus 5 sama dengan mutlak 3 kali mutlak x plus 5. Mutlak 3 itu adalah 3, sehingga bisa ditulis 3 kali mutlak x plus 5. Jadi terbukti. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu jika A dan B bilangan real, maka berlaku mutlak A per B sama dengan mutlak A per mutlak B dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Contohnya, tunjukkan bahwa mutlak min 8 per 4 itu sama dengan mutlak min 8 per mutlak 4. Yang pertama itu hasil dari yang ruas kirinya mutlak min 8 per 4 itu adalah mutlak min 2. Sedangkan yang ruas kanan itu mutlak min 8 ya 8 per mutlak 4 ya 4, sehingga hasil dari mutlak min 2 itu 2 dan sama dengan 8 per 4 itu sama dengan 2, sehingga terbukti. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu jika A bilangan real, maka berlaku mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Contohnya, mutlak min 7 sama dengan akar min 7 kuadrat. Perhatikan, ruas yang sebelah kiri itu mutlak min 7 sama dengan akar min 7 pangkat 2. Nilai dari mutlak min 7 itu sama dengan 7 sama dengan akar dari min 7 kuadrat itu sama dengan akar 49. Ruas kirinya 7 terus sama dengan akar dari 49 itu adalah 7, sehingga terbukti mutlak A sama dengan akar A kuadrat. Baik, kita akan masuk ke sifat yang keempat. Jika A bilangan real, maka berlaku mutlak A kuadrat itu sama dengan mutlak negatif A kuadrat sama dengan A kuadrat. Contohnya, mutlak negatif 6 kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat.
Perhatikan ruas yang di sebelah kiri, mutlak negatif 6 kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat. Di sini nilai mutlak dari negatif 6 itu 6, sehingga 6 kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat, sehingga hasilnya 36 sama dengan 36. Jadi terbukti bahwa mutlak negatif A kuadrat itu sama dengan A kuadrat. Sifat yang kelima, jika A dan B bilangan real, maka berlaku mutlak A min B sama dengan mutlak A kurang mutlak B. Contohnya, tunjukkan bahwa mutlak 3 min X itu sama dengan mutlak X min 3. Penyelesaiannya yang pertama itu kita lihat mutlak 3 min X itu sama dengan mutlak X min 3. Yang kita lihat di sini fokus pada ruas kanan, yaitu mutlak X min 3. Mutlak X min 3 ini bisa kita faktorkan menjadi min 1 kali min 3 tambah X. Nah, di sini kita akan pisah. Jadi mutlak min 1 dikali mutlak min 3 tambah X, sehingga nilai dari mutlak min 1 itu sendiri adalah 1, mutlak min 3 tambah X itu tetap, jadinya 1 kali mutlak min 3 tambah X. Mutlak min 3 tambah X ini bisa kita rubah menjadi mutlak X min 3. Jadi terbukti bahwa mutlak 3 min X itu sama dengan mutlak X min 3. Yang keenam, jika A dan B bilangan real, maka berlaku mutlak A tambah B itu kurang dari sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Contohnya, mutlak 8 ditambah negatif 11 kurang dari sama dengan mutlak 8 ditambah mutlak negatif 11. Perhatikan, mutlak 8 ditambah negatif 11 ini hasilnya mutlak negatif 3 kurang dari sama dengan mutlak 8 yang 8 ditambah mutlak negatif 11 hasilnya 11, sehingga mutlak negatif 3 ini hasilnya 3 kurang dari sama dengan 8 tambah 11 ini sama dengan 19, sehingga 3 kurang dari sama dengan 19. Persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak adalah suatu nilai mutlak dari suatu bilangan yang dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik nol pada garis bilangan. Terus sebuah garis bilangan akan digunakan sebagai alat medis untuk menunjukkan beberapa nilai mutlak dengan besaran nilai mutlak yang dilihat dari panjang tanda panah. Nah, tanda panah tersebut juga digunakan untuk menentukan besaran nilai mutlak baik dari arah ke kiri ataupun ke kanan, di mana arah ke kiri itu menandakan nilai mutlak dari bilangan negatif. Begitu sebaliknya, ketika tanda panah itu mengarah ke kanan, berarti dia menandakan bahwa nilai mutlak dari sebuah bilangan yang positif. Contohnya, tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Mutlak 4x min 2 sama dengan mutlak x plus 7. Pembahasan. Di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu 4x min 2 itu sama dengan x plus 7. Kemungkinan yang kedua yaitu 4x min 2 itu sama dengan min x plus 7. X plus 7. Di sini kita selesaikan secara aljabar biasa, sehingga ketemu x-nya itu sama dengan 3 atau x-nya itu sama dengan negatif 1. Jadi penyelesaian dari persamaan mutlak 4x min 2 sama dengan mutlak x plus 7 adalah x min 3 atau x-nya sama dengan min 1. Setelah ada persamaan, pasti ada pertidaksamaan. Pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak adalah kalimat matematika terbuka yang harus memuat ungkapan lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Sedangkan untuk ketidaksamaan atau biasa disebut pertidaksamaan mutlak atau absolut merupakan pertidaksamaan yang selalu dianggap benar untuk setiap nilai dari pengganti variabel. Di sini jika mutlak x kurang dari a, berarti himpunan penyelesaiannya itu berbentuk min a kurang dari x kurang dari a, di mana a-nya itu lebih besar sama dengan 0. Nah, ketika mutlak x-nya itu lebih dari a, berarti himpunan penyelesaiannya itu berupa x kurang dari negatif a atau x lebih besar dari a, di mana a-nya itu lebih besar sama dengan 0.
Contohnya, 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 3x min 6 kurang dari 6. Pembahasannya di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama itu 3x min 6 kurang dari 6 atau 3x min 6 lebih besar dari min 6. Kedua ruas kita jumlahkan dengan 6 sehingga ketemu 3x kurang dari 6 tambah 6 atau 3x lebih besar min 6 tambah 6 sehingga ketemu 3x kurang dari 12 atau 3x lebih besar dari 0 sehingga ketemu nilai x-nya itu x kurang dari 4 atau x lebih besar sama dengan lebih besar 0. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah x di mana 0 kurang dari x kurang dari 4. Contoh yang kedua, di sini salah nomor. Tentukan himpunan penyelesaian dari mutlak 2x plus 5 lebih dari 7. Penyelesaiannya itu mutlak 2x plus 5 lebih dari 7. Di sini ada dua kemungkinan juga. Kemungkinan yang pertama itu 2x plus 5 kurang dari negatif 7 atau 2x plus 5 lebih dari 7. Di sini kedua ruas sama-sama kita kurangi 5 sehingga ketemu 2x kurang dari negatif 7 kurang dari 5 atau 2x lebih besar 7 kurang 5 sehingga ketemu 2x kurang dari negatif 12 atau 2x lebih besar dari 2 sehingga nilai x-nya itu menjadi x kurang dari negatif 6 atau x lebih besar dari 1. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan nilai mutlak. Baik, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Ketika memancing di laut dengan kedalaman optimalnya D, dalam menangkap jenis ikan tertentu memenuhi pertidaksamaan 8 mutlak D min 150 min 430 kurang dari 0 dalam satuan meter. Tentukan jangkauan kedalaman yang dianjurkan untuk menangkap ikan tersebut. Dijawab dengan pertidaksamaan yang sederhana. Baik, kita lihat pembahasannya. Karena kita sudah mengetahui pertidaksamaannya, berarti kita akan membuat pertidaksamaan itu menjadi mutlak x kurang dari a. Di sini yang jadi x-nya itu adalah mutlak D min 150. Di sini kita pindah ruas min 432 ke ruas kanan sehingga ketemu 8 mutlak D min 150 kurang dari 432. Karena di sini ada 8, kedua ruas kita bagi 8 sehingga ketemu mutlak D min 150 kurang dari 54. Ini langsung saja ke bentuk himpunan penyelesaiannya. Min 54 kurang dari D min 150 kurang dari 54. Kedua ruas sama-sama kita tambahkan dengan 150. Semua ruas kita tambah 150 sehingga ketemu 96 kurang dari x kurang dari 204. Ini. Baik, selanjutnya soal nomor 2. Sungai X memiliki sifat cepat meluap pada musim hujan dan mengering di musim kemarau. Debit air tersebut sebesar 137 meter kubik per sekon pada cuaca normal. Perubahan debit pada cuaca tidak normal adalah 56 meter kubik per sekon. Nilai peningkatan minimum debit air sungai tersebut adalah. Baik, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita memerlukan 3 langkah. Langkah pertama itu kita memisalkan debit air pada cuaca normal dan debit air pada cuaca tidak normal. Misalnya, debit air sungai yaitu sama dengan X, debit air sungai pada cuaca normal yaitu A, dan debit air sungai pada cuaca tidak normal itu sama dengan B. Langkah kedua yaitu membentuk persamaan nilai mutlak dalam satuan meter kubik per sekon. Rumus persamaannya itu adalah mutlak X min A itu sama dengan B, sehingga mutlak X min 137 sama dengan 56. Langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir itu
Menentukan nilai X yang memenuhi berdasarkan persamaan nilai mutlak. Mutlak fx itu sama dengan A, maka fx itu sama dengan plus minus A. Yang pertama itu fx sama dengan A. Mutlak x min 137 sama dengan 56, x sama dengan 56 tambah 137, ketemu x-nya itu 193 meter kubik per sekon. Terus yang kedua, mutlak x min 137 sama dengan min 56, x min 137 sama dengan min 56, x itu sama dengan min 56 ditambah 137, ketemu x-nya itu sama dengan 81. Berdasarkan persamaan nilai mutlak dari mutlak x min 137 sama dengan 56, itu didapat nilai x yaitu 193 atau x sama dengan 81, di mana debit air sungai tersebut sebesar 137 meter kubik per sekon pada cuaca normal. Perubahan debit pada cuaca tidak normal adalah 56 meter kubik per sekon. Maka nilai peningkatan maksimum debit air sungai tersebut adalah 193 meter kubik per sekon, sedangkan nilai peningkatan minimumnya yaitu 81 meter kubik per sekon. Ada jendela berjumlah 5, walau tak bersua, semoga materi bisa diterima.